Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video ataupun channel ini. Di channel ini kita membahas tentang Excel. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Excel dari nol atau hanya ingin sekedar menambah wawasan tentang Excel, semoga channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan VLOOKUP dengan menggunakan dua tabel data array. Pada video yang terdahulu kita sudah membahas tentang VLOOKUP dan VLOOKUP dasar, yang dimana datanya atau tabel arraynya terdiri dari satu tabel saja. Namun di video ini kita akan membahas VLOOKUP dengan dua tabel data. Ya, di sini ada tabel yang pertama ini seragam sekolah, tabel yang kedua itu tabel non seragam sekolah. Ini ceritanya pedagang pakaian yang memiliki barang seragam sekolah dan memiliki barang pakaian non seragam sekolah, dan pembelinya nanti akan membeli barang dari dua-dua tabel ini, baik dari seragam sekolah ataupun dari non seragam sekolah ini. Untuk mempermudah kita dalam mengerjakan kasus ini, pertama-tama kita akan merubah nama rank dari rank standar ke rank dengan nama sesuai yang kita inginkan. Pada video terdahulu juga saya sudah membahas tentang itu. Silakan teman-teman buka kalau memang belum menonton atau belum paham. Kita mulai untuk merubah ranknya teman-teman. Kita mulai untuk rank yang pertama ini. Kita blok saja dari seragam ini sampai yang paling bawah. Selanjutnya kita masuk ke formula. Kita pilih define name. Sini kita buatkan nama seragam, nama ranknya apa. Kita tulis saja sekolah atau kita singkat SKLH. Setelah itu untuk skopnya tidak perlu kita rubah, ya, tidak perlu kita rubah agar di semua set yang ada di workbook ini bisa digunakan. Kita pilih workbook saja. Selanjutnya kita pilih OK. Yang kedua pun seperti itu, kita blok dari nama barang dan harga. Jadi kita define name. Kita buat nama non sekolah. Skopnya sudah barang tentu kita tetapkan saja sebagai workbook. Selanjutnya kita tekan tombol OK. Sekarang kita berlanjut ke fungsi VLOOKUP-nya. Kita buat dulu VLOOKUP standar yang biasa-biasa teman-teman. Kita mulai sama dengan VLOOKUP. Selanjutnya kita klik setelah itu kita titik koma. Setelah itu kita tulis tabel arraynya yang sudah kita buat tadi, sekolah ya, SKLH. Oke. Setelah itu kita tulis nomor call index numbernya. Kolom tempat harga itu berada di kolom kedua, ya, kolom kedua. Terakhir kita tulis false untuk data yang sesuai dengan yang kita inginkan. Terakhir kita tutup kurung dan kita enter. Oke, sudah ketemu. Seragam merah putih SD itu harganya 100.000 seperti ini. Selanjutnya kita copy untuk di bawahnya, seperti ini. Untuk nomor 2 pramuka SD 125.000. Oke, sudah sesuai. Biru putih SMP itu 200.000, pramuka SMP 225.000. Tapi di sini untuk baju oblong anak dan baju olahraga dewasa ini itu terjadi error NA. Ini disebabkan karena data yang kita buatkan sebagai acuan tidak ada di tabel array kita, karena memang tidak ada di tabel array pertama ini. Oke, sekarang solusinya bagaimana cara menyatukannya, bagaimana cara agar
ketika yang dicari itu ada di tabel sebelah, maka otomatis tidak akan error. Begitu juga dengan sebaliknya. Di sini kita akan menggunakan dua fungsi, teman-teman. Yang pertama, kita menggunakan fungsi if is na dan fungsi if na. Fungsi if is na ini merupakan kombinasi antara fungsi if dan isna. Selanjutnya, sedangkan fungsi if na ini adalah gabungan antara fungsi if dan isna ini, namun sudah ada di dalam Microsoft Excel. Dan ini fungsi if na ini sudah ada di Microsoft Excel 2013 ke atas. Sedangkan kalau Microsoft Excel 2013 ke bawah, maka di sini di Office tersebut tidak ada fungsi if na. Sehingga bagi teman-teman yang belum memiliki atau belum bermigrasi ke Excel 2013 ke atas, bisa menggunakan fungsi isna ini. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita menggunakannya? Teman-teman silahkan ikuti tutorial ini untuk lebih lanjutnya. Oke, sekarang di sini kita akan menggunakan fungsi isna untuk mengatasi ini. Kita mulai dari awal saja, teman-teman. Logikanya seperti ini. Jadi nanti logika fungsi ini atau rumus ini adalah ketika terjadi error pada rumus VLOOKUP, ya, errornya adalah error NA tentunya, maka yang akan dibaca atau yang akan dijalankan adalah fungsi VLOOKUP kedua. Sedangkan kalau tidak terjadi error pada VLOOKUP pertama, maka yang dijalankan adalah VLOOKUP pertama. Seperti itu. Kita lanjut saja untuk menulis perpaduan fungsi ini, teman-teman. Kita mulai dari sama dengan. Selanjutnya kita tulis if dulu ya. If dalam kurung isna. Oke. Kita mulai dengan VLOOKUP. Kita klik sel referensinya. Selanjutnya kita tulis tabel array yang sudah kita berikan nama seragam SRGM. Oh, bukan SRGM tapi sekolah ya, SKLH. Selanjutnya titik koma. Selanjutnya kita tulis call index number. Call index numbernya adalah 2. Kita tulis false. Seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tutup kurung 2 kali seperti ini. Dan kita titik koma lagi, titik koma, teman-teman. Dan ini titik koma ini sekali lagi saya ulangi sesuai dengan settingan laptop teman-teman. Kalau settingan laptop teman-teman itu adalah settingan yang membutuhkan koma saja, silahkan pakai koma saja. Oke, kita lanjutkan ke lanjutan dari rumus ini, VLOOKUP. Kita mulai lagi VLOOKUP-nya, teman-teman. VLOOKUP kedua. VLOOKUP kedua ini, teman-teman, kita klik tabel referensi juga. Selanjutnya kita tulis nama tabel array untuk tabel yang kedua, yakni non, ya, SKLH. Seperti ini. Kita tulis call index numbernya, yakni berada di nomor yang kedua. Selanjutnya false. Selanjutnya kita tutup kurung sekali. Selanjutnya kita titik koma lagi. Kita mulai untuk VLOOKUP-nya lagi. Call index number. Selanjutnya kita tulis seragam ya. Bukan seragam, SKLH. Ya, seperti ini. Kita tulis call index number. Selanjutnya titik koma dan kita tulis false. Terakhir double kurung ya. Kita klik OK. Sini ada error. Kamu memasukkan banyak argumen pada fungsi ini. Oke, kita perhatikan di mana letak kekurangannya. If isna. Oke.
VLOOKUP, selanjutnya SKLH false. Di sini VLOOKUP-nya udah benar. Kita perhatikan errornya disebabkan oleh apa, teman-teman? Oh ya, di sini kita lupa memasukkan buka kurung, teman-teman. Seperti itu ya. Sehingga terjadi error tadi. Setelah kita perbaiki, tinggal kita tekan tombol enter saja seperti ini. Ya, otomatis hasilnya sama seperti yang tadi, karena ini tidak error pertama ini, tapi kita gerak saja ke bawah untuk melihat yang error tadi, apakah masih error atau sudah tidak error lagi. Kita tekan saja gerak ke bawah. Oke. Ya, kita cek baju oblong anak itu 25.000, baju olahraga dewasa itu 220.000. Oke. Sudah sesuai, teman-teman. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi atau rumus yang kita buat ini. Perhatikan di sini. Jadi jika terjadi error ya, jika hasil VLOOKUP ini adalah NA ya, seperti itu, maka akan dijalankan VLOOKUP yang kedua ya, yang ini. Ini adalah VLOOKUP pertama, teman-teman. Tabel yang pertama. Sedangkan ini adalah VLOOKUP tabel yang kedua. Jadi kalau hasil VLOOKUP pertama ini hasilnya adalah NA atau error NA, maka akan dijalankan VLOOKUP yang dari tabel kedua. Seperti itu. Sedangkan kalau tidak terjadi error ya, kalau tidak terjadi error pada VLOOKUP yang pertama ini, maka otomatis yang dijalankan adalah VLOOKUP dari tabel yang pertama. Kurang lebih seperti itu penjelasannya, teman-teman, untuk rumus if is NA ini. Semoga teman-teman bisa pahami. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, sebelum kita lanjut ke contoh kedua, kita jumlahkan dulu, teman-teman, dengan cara standar. Kita pakai sum, enter, dan kita copy untuk geser ke kanan. Ini untuk solusi yang pertama atau cara pertama ketika kita menggunakan dua tabel untuk fungsi VLOOKUP kita. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi yang kedua dengan kasus yang sama juga, teman-teman, dengan kasus yang pertama tadi. Cuma sekarang di sini kita tidak menggunakan is NA, namun kita menggunakan langsung rumus perpaduan if dan is NA ini. Seperti itu. Ya, pertama kita akan, sebelum kita lanjut ke rumus, teman-teman. Jadi rumus if NA ini ya, ifna ya, fungsi ifna ini adalah gabungan antara rumus if isna, maka jadilah ifna, seperti itu. Dan fungsi ifna ini hanya ada pada Microsoft Excel 2013 ke atas, seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian awal video ini. Kita langsung saja menggunakan rumus ifna, teman-teman. Ini lebih singkat dari rumus if isna ini. Lebih singkat, teman-teman. Kita mulai dengan rumus ifna dalam kurung VLOOKUP. Oke. VLOOKUP dalam kurung nomor sel referensi kita. Selanjutnya kita tulis tabel array pertama, ini SKLH, sekolah maksudnya. Selanjutnya kita tulis nomor call index number 2 ya. Selanjutnya false. Kita tutup kurung. Ya, kita tutup kurung. Selanjutnya kita titik koma dan kita buka
VLOOKUP lagi seperti ini. Kita klik sel referensi, kita buka kurung, nggak perlu buka kurung, kita klik tabel, kita klik referensi atau sel referensi, dan kita titik koma untuk menulis tabel array yang kedua, yakni non sekolah. Titik koma, kita tulis call index number untuk harga ini ada di kolom kedua ya. Selanjutnya kita tulis false seperti ini, tutup kurung 2 kali. Selanjutnya kita tekan enter ya. Hasilnya sama seperti tadi teman-teman, tinggal kita copy saja untuk ke bawah, hasilnya sama ya. Tapi kalau if-nah ini lebih singkat, dia kita hanya menulis VLOOKUP 2 kali. Kalau kita baca fungsi yang kita tulis ini teman-teman, seperti ini modelnya. Jika hasil VLOOKUP pertama ini adalah NA atau error NA, maka jalankan VLOOKUP kedua. Itu jika terjadi. Berarti kalau tidak terjadi error NA pada VLOOKUP pertama, yang dijalankan adalah VLOOKUP yang pertama. Seperti itu teman-teman, cara untuk mengatasi kalau kita akan menggunakan dua tabel array atau dua tabel data untuk membuat VLOOKUP atau untuk menjalankan VLOOKUP. Kita bisa menggunakan dua ya, salah satu dari yang dua, yakni if dan isNA, dan yang kedua kita bisa menggunakan fungsi ifNA. Semoga bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video tutorial terbaru lainnya. Dan jika teman-teman tidak keberatan, silahkan klik menu like dan tinggalkan jejak di komen, baik hanya untuk sekedar bertanya ataupun untuk sekedar berbagi tips dan trik Excel lainnya. Dan jangan lupa pula untuk membagikan video ini kepada teman-teman kita yang lain dengan share video ini agar manfaatnya juga bisa dirasakan oleh teman-teman kita yang lainnya, digunakan untuk mempermudah, mempercepat pekerjaan mereka di tempat kerja masing-masing, tentunya yang menggunakan Excel. Baiklah, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.